Halo semua, aku Berliana Indukirana dan biasanya nih teman-teman cukup panggil aku dengan sebutan Berli. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik, dan aku dari Angkatan 2021. Video ini aku buat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan di video ini juga aku akan memberikan penjelasan kepada teman-teman sekalian nih, gimana sih sudut pandang metafisika sebagai salah satu cabang dari filsafat menilai budaya bahari di suku Mandar yang letaknya ada di Sulawesi Barat. Dan nantinya akan ada beberapa video yang aku tunjukin ke teman-teman tentang tradisi-tradisi yang berlangsung di suku Mandar. Tetapi sebelum beranjak ke video tersebut, aku akan jelasin beberapa poin penting kepada teman-teman sekalian. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing lagi kan dengan julukan yang diberikan ke negara Indonesia, yaitu negara Indonesia adalah negara maritim. Mengapa demikian? Karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi tidak heran jika beberapa daerah pesisir di Indonesia, seperti daerah Mandar di Sulawesi Barat, menyandarkan ekonominya dari hasil lautan. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui, di daerah Mandar ini hubungan antara manusia dengan lautan tidak terbatas hanya pada segi ekonomi, tetapi juga pada segi agama, kepercayaan, budaya, tradisi, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan nih ke teman-teman bagaimana sih budaya bahari di suku Mandar itu sendiri. Nah, sebelum lebih jauh, aku akan menjelaskan tentang pengertian dari budaya bahari. Definisi dari budaya bahari yang saya peroleh dari artikel yang ditulis oleh Yunandar dengan judul Budaya Bahari dan Tradisi Nelayan di Indonesia yang beliau publikasikan pada Februari 2017 menjelaskan bahwa kompleksitas budaya bahari khususnya berkaitan dengan keragaman kategori sosial yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya laut dan keragaman mata pencaharian yang berhubungan dengan laut menjadi alasan utama penggunaan istilah budaya bahari. Nah, selain itu, beliau juga menjelaskan dalam artikelnya bahwa konsep budaya bahari juga mampu meliputi semua fenomena yang terjadi pada budaya maritim dan budaya marin. Penentuan ruang lingkup studi dapat dilakukan dengan memfokuskan kajian pada fenomena sosial budaya bahari tertentu. Nah, di pembahasan selanjutnya, aku akan menampilkan nih beberapa video yang berkaitan dengan budaya bahari yang dilakukan oleh masyarakat suku Mandar. Untuk yang pertama, ada yang namanya tradisi Makuliwalopi. Tradisi Makuliwalopi ini dilakukan oleh nelayan suku Mandar ketika mereka hendak menurunkan kapal baru atau kapal yang sudah lama tidak berlayar untuk berlayar kembali. Nah, tujuan dilaksanakannya Makuliwalopi ini untuk memohon keselamatan kepada Tuhan, serta memohon keselamatan, serta menghormati kepada penghuni di lautan. Karena nelayan suku Mandar meyakini bahwa kita sebagai manusia harus menjaga keseimbangan alam baik di daratan maupun juga di lautan. Pandeksasi ini dilakukan oleh masyarakat suku Mandar untuk meminta penjagaan selama melaut dan memohon agar diberikan hasil yang melimpah saat melaut nanti. Nah, mapandeksasi ini bersifat sakral karena masyarakat Mandar meyakini bahwa ritual ini merupakan bentuk komunikasi kita sebagai manusia dengan sang penjaga laut. Nah, sebelum melaksanakan ritual mapandeksasi ini, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah kesehatan jasmani dan rohani dari orang-orang yang akan melakukan ritual tersebut. Kedua adalah sudah harus menyiapkan tumbuh-tumbuhan dan beberapa binatang yang akan diserahkan atau yang akan dileburkan di lautan.
Budaya bahari di suku Mandar tidak hanya berfokus pada tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Mandar saja, tetapi diyakini bahwa budaya bahari di suku Mandar juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern. Salah satu inovasi yang berhasil diciptakan oleh masyarakat suku Mandar adalah dengan menciptakan perahu sandek, atau dalam arti bahasa Mandar yaitu tajam. Mengapa dinamakan perahu sandek? Karena perahu ini memiliki bentuk yang tajam dan ramping. Selain itu, perahu sandek adalah perahu berjardi tanpa menggunakan mesin. Jadi, perahu sandek ini merupakan perahu tercepat dan juga perahu yang dinilai ramah lingkungan di kawasan Austronesia. Sejak lama, masyarakat suku Mandar hidup mandiri di wilayah maritim atau lautan. Suku Mandar juga dikenal memiliki pelaut-pelaut ulung dan pemberani. Salah satu yang menjadikan mereka hebat, ya perahu sandek ini, fams. Dulu perahu sandek bukan hanya alat transportasi penghubung wilayah sungai dan lautan saja, tapi juga sebagai sumber penghidupan masyarakat Mandar. Perahu ini juga menjadi sumber pengharapan masyarakat Mandar untuk mencari nafkah, baik mencari hasil laut atau perdagangan. Gak heran, sejumlah ritual Nah, ada lagi nih inovasi yang berhasil diciptakan oleh masyarakat suku Mandar, yaitu dalam teknologi menangkap ikan. Mereka berhasil menciptakan sebuah alat yang mereka beri nama rumpon. Rumpon ini digunakan untuk memikat ikan-ikan yang berada di sekitarnya. Di dalam rumpon ini terdapat 4 bagian penting, yaitu ada batu sebagai pemberat, ada tali, ada pelampung, dan juga ada pemikat ikan-ikan kecil. Nah, bentuk dari rumpon ini menarik perhatian ikan-ikan karena bentuknya cocok untuk berteduh, cocok untuk mencari makan, untuk menaruh substrat telur, dan berlindung dari pemangsa.